Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan perenungan firman. Hari ini kita akan merenungkan firman dengan judul Menyelamatkan Generasi. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42a, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Membahas cara hidup jemaat pertama selalu menjadi hal yang menarik. Cara hidup jemaat yang pertama patut menjadi teladan dan panutan bagi kita orang percaya yang hidup dewasa ini. Dalam ayat bacaan kita hari ini memberikan pesan bagi kita untuk hidup dalam pengajaran. Dalam firman Tuhan tertulis, jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran menjadi hal yang penting dilakukan pada jemaat yang pertama. Hal ini pula lah yang harus kita teladani, yaitu hidup bertekun dalam pengajaran. Pertanyaan yang timbul adalah, mengapa pengajaran begitu penting untuk dilakukan dalam gereja? Karena pengajaran berkaitan dengan generasi. Mengapa bisa? Ketika satu generasi tidak dimuridkan, maka generasi berikutnya lah yang menanggung resikonya. Akan terjadi dampak negatif yang luar biasa ketika ada satu generasi tidak dimuridkan secara sehat. Hal ini akan membawa dampak yang serius bagi generasi selanjutnya. Sebaliknya, ketika satu generasi menerima pengajaran dan dimuridkan secara sehat, maka generasi ini siap memindahkan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Ketika tidak menerima pengajaran dan dimuridkan dengan sehat, maka generasi ini tidak akan meneruskan apapun kepada generasi selanjutnya. Maka yang terjadi adalah putusnya mata rantai yang sehat dalam gereja. Gereja akan kehilangan generasi. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa pentingnya menerima pengajaran dan dimuridkan secara sehat. Saudaraku, mengapa tidak menjadi hal yang mudah untuk hidup bertekun dalam pengajaran? Banyak di antara kita begitu banyak alasan ketika ditawari untuk masuk dalam kelas pemuritan. Namun hari ini kita belajar dari cara hidup jemaat yang pertama, di mana mereka hidup bertekun dalam pengajaran. Jika kita ingin menyelamatkan generasi di bawah kita, jika kita ingin memindahkan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya, atau jika kita ingin mata rantai ini tidak putus, maka berilah diri kita untuk dimuridkan. Sediakan hati, sediakan waktu, dan masuklah dalam kelas pemuritan. Amin. Tuhan dipuji. Jika Bapak Ibu terberkati dengan renungan hari ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan ke banyak orang untuk menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.